Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita sangat berbahagia dan bersuka cita bisa bersama kembali bertemu di channel The Safe Ministry untuk belajar sekolah sahabat bersama-sama. Dan pada kali ini kita akan mempelajari sekolah sahabat yang berjudul Aku Akan Bangkit. Dan pada saat ini Pak Elvin sebagai panelis sudah hadir dan ada panelis lain sedang berhalangan baik, tapi tidak menghambat semangat kita untuk belajar Alkitab bersama-sama. Sebelum kita mulai ke pelajaran sekolah sahabat kita akan buka dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, berkati kami Tuhan. Ketika kami menyelidiki firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami mengerti kehendak Tuhan dan biarlah berikan kuasa kepada kami untuk melakukan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Memberkati pemirsa The Safe Ministry juga agar semuanya dalam keadaan sehat. Demikian para panelis yang lain yang masih berhalangan, kiranya Tuhan juga memberikan berkat melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan mulai ke pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi sebelum kita masuk ke detail dari hari per hari, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, terima kasih Saudari Beatrice, pemirsa The Safe Ministry. Seperti yang sudah disampaikan bahwa satu minggu ini kita disuguhkan satu judul Aku Akan Bangkit. Bangkit di sini menunjuk kepada situasi seperti apa. Kalau kita lihat di dalam ayat hafalan, kita akan bisa mengerti kata bangkit di situ dalam kaitannya dengan apakah yang dimaksud bangkit dari kematian. Kita lihat ya di dalam ayat hafalan Mazmur 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi jika kita resapi kata-kata di dalam ayat hafalan ini bahwa bangkit di sini adalah bentuk perlawanan Allah, bentuk tindakan Allah terhadap apa? Terhadap aktivitas-aktivitas yang bersifat menindas orang-orang lemah. Allah akan bangkit merespons keluhan-keluhan orang miskin, ya. Dan dia apa? Dia akan memberikan keselamatan kepada orang yang membutuhkannya. Lalu pemirsa The Shape Ministry, dalam satu minggu ini nanti kita disadarkan bahwa sebenarnya kejahatan itu bukan hanya di zaman sekarang ini, sudah ada dari dulu. Ya bahkan pemazmur menuliskannya bahwa dunia ini memang jahat, dan pemazmur menekankan bahwa Allah itu memang panjang sabar, ya. Allah itu memang penuh kasih setia, tapi dia tidak bisa tinggal diam, ya, terhadap hal-hal ketidakadilan, penindasan, tetapi yang berlaku adalah cara dan waktunya Allah. Jadi campur tangan Tuhan itu yang berlaku sesuai dengan cara dan waktunya Allah. Jadi bukan sesuai dengan skenarionya manusia, tetapi sesuai dengan cara dan waktunya Allah. Itulah yang disebut nanti bahwa Allah akan datang menghakimi. Pemirsa The Safe Ministry, terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini, penindasan, kelaliman, kekejaman, ya, Allah nanti akan memberikan kebebasan, ya, bagi orang yang tertindas, ya, dan Allah akan menghancurkan segala kefasikan. Ya, seolah-olah memang kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipilih ini sepertinya kata-kata yang kejam dan keras. Tetapi itu sebenarnya sebuah konsekuensi dari kemahaan Allah. Karena Allah lah maha kuasa, Allah maha adil, ya, sehingga segala segala kejahatan, ya, dengan keadilan Allah, kejahatan itu harus ditumpas, ya. Kejahatan manusia itu tidak tahan terhadap apa? Terhadap kekuasaan Allah. Demikian nanti kita akan pelajari hari demi hari bagaimana dinamika kejahatan di dunia ini, lalu apa campur tangan Allah terhadap kondisi umatnya yang tertindas, yang merasakan ketidakadilan. Demikian pengantar bagi kita, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama kita adalah pejuang agung. Apa itu pejuang agung dan mengapa disebut pejuang agung? Kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Tobi. Baik.
Kalau kita perhatikan di beberapa perikop di dalam Mazmur 18 ayat 4 sampai 19, Mazmur 76 ayat 4 sampai 10 dan 13, demikian juga di Mazmur 144 ayat 5 sampai 7. Dengan lugas sekali para pemazmur menggambarkan di sini bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, ya Allah yang akan memperjuangkan, ya Allah yang akan memperjuangkan nasib umatnya, ya yang dihantam badai kesulitan, yang diperlakukan tidak adil. Dan bukan hanya itu, bahwa Allah kita juga adalah adil sebagai hakim. Nah, Allah dinyatakan memiliki tekad yang bulat dan besar, ya, untuk apa? Untuk menghapuskan segala kejahatan di dunia ini. Tuhan harus menghilangkan segala hal-hal yang tidak adil di dunia ini, dan akhirnya, ya, nanti semua umat Allah sama seperti Daud, ya sama seperti Daud ketika dia harus terlibat di dalam berbagai perang, ya Tuhan akan datang membebaskan. Tetapi pembebasan itu tidak datang dari cara manusia. Kalau kita perhatikan, kita baca kembali beberapa sejarah-sejarah atau kisah-kisah yang dialami Raja Daud, ya, yang dialami Raja Daud, demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel zaman dulu. Ya, bagaimana mereka di dalam pertempuran melawan musuh umat Allah, Raja Daud memuji Allah sebagai satu-satunya yang meraih semua kemenangan. Sebenarnya, ya, bagi Daud memang mudah untuk menyampaikan pujian atas apa yang terjadi buat dirinya, atas kesuksesan dan kemenangannya. Tapi dia tahu bahwa itu bukanlah dari dia. Dia tahu sumber kekuatannya dari mana. Oleh karena itu, di dalam kitab Mazmur, dia menyampaikan puji-pujian, ya, dia menyampaikan puji syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah lah sesungguhnya pejuang pejuang pahlawan yang tampil mengalahkan musuh-musuh itu. Maka kesimpulannya adalah dikatakan di dalam ungkapan-ungkapan Mazmurnya Daud, dia katakan bahwa hanya Tuhan yang harus dipercaya dan disembah. Pemirsa The Safe Ministry, kita adalah juga sebenarnya Allah mengharapkan kita menjadi pejuang-pejuang iman yang setia, ya, pejuang-pejuang kebenaran yang setia. Tetapi bicara pejuang di sini bukan dengan kekerasan, tetapi bagaimana kita mempertahankan kebenaran yang kita miliki. Lalu bagaimana kita juga sama seperti Daud berperang untuk melindungi orang Israel dari tindasan dari musuh-musuh. Nah, demikian juga kita harusnya berjuang terhadap ketidakadilan yang diperlakukan kepada orang lain. Ya, dengan cara apa? Kita mulai dari kita juga menjadi orang yang adil, yang berbelas kasihan kepada sesama kita, sehingga kita, itulah perjuangan yang sesungguhnya, ketika ketika keadilan dan belas kasihan itu kita mulai dari diri kita ketika kita memperlakukan orang lain. Oleh karena itu sesulit apapun perjuangan hidup iman kita, Allah sebagai pejuang agung yang sudah terbukti melindungi umat-umatnya di dalam mempertahankan kebenaran di dalam kisah-kisah di Alkitab, Allah yang sama juga akan tampil bagi kita untuk menjadi pejuang yang agung. Demikian, Saudari Beatrice. Baik. Dan di pelajaran berikutnya, di sini juga Allah digambarkan sebagai Allah yang memberikan keadilan bagi yang tertindas. Pak Tobing, seperti apa orang-orang yang tertindas itu yang selalu Tuhan berikan keadilan? Boleh dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Kita coba baca sedikit dari Mazmur 146 ayat 6 sampai 10. Apa dikatakan, ya? Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat 7 yang berhubungan dengan judul kita. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda
ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Pemirsa The Safe Ministry, ya, ini satu pengharapan sekali bagi kita ya, ketika kita merasakan bahwa kita mengalami ketidakadilan. Mungkin saja kita merasa mengalami ketidakadilan di rumah. Sebagai anak, bisa mungkin kita merasakan perlakuan tidak adil dari orang tua, bisa saja. Atau dari saudara sekandung. Atau orang tua juga merasa diperlakukan tidak adil oleh anak-anaknya ketika di masa tuanya. Atau mungkin kita di tempat pekerjaan, kita merasa, ya kembali ini, merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ya, mari kita ingat, kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang setia untuk selama-lamanya. Ya, yang setia untuk selama-lamanya. Apa yang Allah lakukan? Dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Bagi kita yang merasa dieksploitasi, dikerjain oleh orang lain, ditipu, ya, Allah nanti akan memberikan keadilan kepada kita. Bisa saja mungkin kita merasa masih kesal dengan keadaan kita karena kita merasa diperlakukan, dibohongin, ditipu, dieksploitasi ya. Tapi apa dikatakan? Allah akan menegakkan keadilan. Bisa saja kita suatu waktu kita dalam keadaan sulit, kita lapar, tapi Allah akan memberikan roti. Kalau kita lapar secara rohani, Tuhan juga akan memberikan firman-Nya. Bagi kita yang merasa, ya dikatakan Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bisa saja ada orang yang tidak bisa menentukan kebebasan untuk hidupnya. Anak sekolah tidak bisa menentukan kebebasan dia mau ngambil jurusan apa. Ada istri tidak merasa bebas oleh karena dikungkung oleh suami. Atau sebaliknya, ya anak-anak merasa tidak bisa bebas berekspresi sesuai dengan potensinya. Ya, lalu kita di tempat pekerjaan kita merasa tidak bebas memberikan ide yang terbaik, ya kontribusi yang terbaik oleh karena sistem yang kurang baik. Tapi katakan Tuhan akan memberikan kebebasan bagi orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Bagi kita yang merasa mungkin kita tidak bisa melihat keadilan dunia ini, tidak bisa melihat, merasakan betapa indahnya dunia ini. Ya, oleh karena kita seolah-olah hidup di dalam keadaan kesulitan terus, ya, maka Tuhan akan membukakan. Artinya, percayalah bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya Tuhan kendalikan dan Tuhan memberikan apa yang bisa membahagiakan kita. Dan Tuhan menunjukkan perhatian dan kepedulian khusus kepada apa? Orang-orang yang disebut kelompok yang rentan. Ya, seperti apa? Rentan dari segi ekonomi, ya orang yang miskin, yang membutuhkan, yang tertindas, ya yang dari segi pengaruh atau kekuasaan seolah-olah dia berada di bawah kekuasaan orang lain, bahkan yatim piatu, janda, duda dan orang asing. Nah, Allah itu sangat peduli, ya sangat peduli terhadap hal-hal seperti ini. Kalau kita selidiki Alkitab selain di Mazmur, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahkan di kitab Yohanes, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya definisi orang ibadah itu adalah apa? Ketika kita pergi ke rumah yatim, janda, dan orang-orang asing. Nah, di dalam hal ini maka kita akan disuguhkan kepada satu frase, yaitu kata miskin dan membutuhkan, ya. Miskin dan membutuhkan. Sebelum kita melihat, mencari tahu siapa orang miskin dan membutuhkan di sekeliling kita, tapi makna miskin dan membutuhkan ini juga memiliki makna rohani. Pertama sekali, apakah kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah miskin secara rohani? Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita rentan sekali. Rentan dalam artian apa? Kita mudah jatuh ke dalam dosa, ya. Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa? Sesungguhnya kita ini sangat rentan, sangat mudah tergoda. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Nah, lalu kita melakukan aplikasi di dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Kalau kaitannya miskin dan membutuhkan terkait dengan materi, ya terkait dengan materi, maka ya
kita juga dituntut Tuhan untuk apa? Memberikan perhatian kepada orang yang miskin dan membutuhkan. Lalu ada pertanyaan Saudari Beatrice mungkin. Kita sendiri saja susah. Bagaimana kita mau merawat orang lain? Ada satu kisah yang menarik di jemaat Korintus sehingga sampai Paulus mengatakan bahwa apa? Orang-orang Korintus itu memberi bukan karena mereka lebih, tetapi mereka memberi dalam kekurangan. Apa pelajaran yang mau kita katakan? Allah saja sangat peduli terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti ini. Maka kita pun harus peduli terhadap kelompok yang rentan, yang miskin dan membutuhkan. Tapi apa? Harus dengan sikap tulus, jujur, ya ketika kita mengasihi sesama kita. Jangan ini menjadi kritik juga bagi kita atau baik secara individu maupun secara organisasi ketika kita memberikan bantuan pertolongan ke orang lain, tapi sebenarnya ada pamrih di dalam itu. Pamrih agar orang itu mau satu waktu kita mintain tolong, bahkan kita eksploitasi, kita suruh-suruh. Itu secara individu. Secara organisasi, kadangkala kita memberi bantuan ya, hanya kepada orang yang menurut kita seandainya dia mau kita ajar. Ya, dia mau kita bawa kepada agama kita. Tapi sebenarnya ketika kita membantu orang yang miskin dan membutuhkan itu bukan dengan pamrih seperti itu, tetapi biarlah setiap orang merasakan melalui pertolongan yang kita buat, ya setiap orang akan merasakan bahwa Tuhan hadir, ya agama Tuhan, praktek agama Tuhan nyata di dalam perbuatan kita kepada orang lain. Lalu di dalam Mazmur 41 ada kata merawat yang kekurangan. Ya, merawat yang kekurangan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah sangat setia kepada umatnya. Dia perhatikan kita ketika kita di dalam apa? Di dalam keadaan sulit, dia tidak tinggalkan kita. Nah, sebenarnya dalam konteks yang lebih besar lagi, bentuk kepedulian Tuhan terhadap kita yang di dalam kelompok rentan ini, yang bentuk kepedulian Tuhan dengan kata merawat yang kekurangan, sebenarnya itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kalau hanya sekedar membantu kita dari kesulitan hidup, dari ekonomi, ya dari ketertindasan, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Karena Tuhan sendiri sudah menyamakan dirinya dengan apa? Dengan orang miskin, dia sudah menjelma jadi orang miskin. Sehingga apa? Melalui kemiskinannya banyak orang yang menjadi kaya. Kaya dalam arti apa? Kaya dalam arti rohani, dalam arti mental yang sejahtera, pikiran yang bahagia. Itu adalah hal yang kecil dan bukan hanya itu. Yesus sendiri apa? Mati dan bangkit bagi kita itu bentuk kepedulian Allah kepada kita. Demikian Saudari Beatrice. Baik, untuk topik berikutnya akan kita pelajari bersama-sama, yaitu suatu pertanyaan mungkin untuk otoritas atau pemimpin. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim? Apa yang harus kita mengerti dari topik ini, Pak Tobi? Baik, pelajaran kali ini ya, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bagus sekali ya. Kita coba lihat di Mazmur 82 ya. Ini Mazmur dari Asaf ya. Kita perhatikan di minggu-minggu sebelumnya juga. Ya, Mazmur Asaf ini memang sangat menarik ya. Kalau minggu yang lalu ada Mazmur 73, sekarang Mazmur 82. Dikatakan begini, saya langsung masuk kepada ayat 2. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ini adalah pertanyaan ya lanjutan dari ayat 1 yang mengatakan begini, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Allah yang kedua ini huruf kecil. Ia menghakimi ya, Allah menghakimi begini. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah orang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Pemirsa The Said Ministry, pelajaran hari ini, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim? Pelajaran hari ini sebenarnya
pertanyaan bagi kita. Ya, sama seperti pertanyaan Allah ketika di ayat 1, dia berdiri dalam sidang ilahi di antara Allah yang kecil di sini. Mungkin kita merasa kita adalah segalanya. Kita orang hebat, kita orang punya kuasa, kita orang punya uang, kita punya jabat. Tapi pertanyaan bagi kita, kalau kita dalam konteks Allah yang huruf kecilnya dalam konteks kita sebagai pemimpin, pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di rumah, pemimpin di gereja, pemimpin di organisasi gereja. Pertanyaan yang sama, berapa lama lagi, ya, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Secara sederhana, ya, secara sederhana. Pelajaran hari ini Mazmur 82 mengingatkan kita kepada siapapun kita yang menyalahgunakan kekuasaan kita, yang menyalahgunakan pengaruh kita, yang mengambil keputusan-keputusan yang tidak adil untuk orang lain, yang mengambil keputusan-keputusan yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan pihak orang-orang kelompok kita, komunitas kita, kron kita saja. Hati-hati. Tuhan bertanya berapa lama lagi, ya, berapa lama lagi. Dan satu kalimat di dalam pelajaran hari ini dikatakan apa? Tuhan menolak para pemimpin yang jahat. Hai para orang tua yang tidak adil di rumah, Tuhan menolak kepemimpinan kita yang jahat. Hai para bos, para atasan yang merasa kita hebat, lalu sesuka hati kita ya mempermainkan peraturan, menindas bawahan kita yang lebih lemah. Tuhan menolak kepemimpinan kita yang jahat. Dan dikatakan apa? Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita. Tuhan mempertanyakan anak-anak manusia apakah mereka menghakimi dengan adil dan hukuman mereka diumumkan karena mereka didapati tidak benar. Ya, pemirsa The Safe Ministry, apakah kita sebagai orang awam, apalagi sebagai hamba Tuhan, apakah kita sebagai pelayan Tuhan yang dengan tulus ikhlas sebagai awam yang melakukan pelayanan di jemaat, maupun sebagai pendeta yang memimpin baik di gereja maupun di organisasi? Pertanyaan ini adalah pertanyaan renungan. Sampai berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim? Ya, ketika kita punya wewenang yang kita pegang, seperti apa kita menjalankan otoritas atau wewenang itu? Itu pertanyaan yang menjadi renungan di dalam hari ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pembahasan kita berikutnya berjudul Tuangkan Kekesalanmu. Pak Tobing, bagaimana kita menuangkan kekesalan kita kepada para penindas kita, Tobing? Ini kita harus hati-hati membacanya. Ya, di Mazmur 58 ayat 7 sampai 9. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Bahkan kalau kita baca juga Mazmur yang lain, termasuk juga Mazmur 137 ayat 7 sampai 9. Memang seolah-olah ya kalimat-kalimatnya ini kok doanya kok kejam sekali gitu ya. Padahal kalau kita yang kita mengerti bahwa apa agar di pemazmur yang lain kita melihat bagaimana pemazmur memohon supaya Tuhan apa tidak membalas dendam ya kepada baik perseorangan maupun bangsa yang menyakiti. Tapi kok ini bahasanya boleh dikatakan dalam bahasa ekstrim kok kasar. Seolah-olah nggak sesuai dengan yang dikatakan di Matius 5 ayat 44 bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Dalam pelajaran hari ini di Mazmur 58 ayat 7 sampai 9, Mazmur 69, Mazmur 137. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah ekspresi ya bahwa kalau kita punya kekesalan, kita melihat ketidakadilan, kita harus ungkapkan itu. Kita harus nyatakan itu. Tapi nyatakannya bagaimana?
Kita tidak punya hak membalas itu ke orang lain. Kita tidak punya hak untuk mengumpat-umpat kata kasar kepada orang lain. Pemirsa The Safe Ministry, kadangkala kita mudah kasar kepada orang lain. Di dalam diskusi-diskusi ketika kita berada di dalam suatu WA group, ya begitu kita beda pendapat, kita kasar. Atau kita mungkin melihat ada ketidakadilan dilakukan, ya sedang dibicarakan di dalam diskusi itu, kita mau kasar. Tapi di sini yang dimaksud adalah bahwa kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan bertindaklah engkau Tuhan. Ya, bertindaklah engkau Tuhan. Ya, biarlah keadilanmu yang berlaku. Jadi maksudnya kita diminta menyerahkan pembalasan itu hanya di tangan Tuhan. Kalau pembalasan itu hanya di tangan Tuhan, Tuhan yang punya cara sendiri. Tapi artinya kita diajak untuk peduli terhadap hal-hal yang tidak benar. Kita berdoa menyampaikan kekesalan kita itu kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak terima kalau si Anu itu dilakukan seperti ini. Tuhan, engkau berlakulah adil ya terhadap kejahatan yang dia terima, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, berlaku adil sesuai dengan versi Tuhan itu, Tuhanlah yang akan apa? Yang akan bertindak sesuai dengan caranya. Bisa saja memang kita terpikir untuk apa? Untuk dendam kepada orang yang sudah melakukan kesalahan. Tapi pemazmur hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bagaimana mengekspresikan perasaan itu dengan perspektif yang tepat, dengan cara yang tepat, yaitu apa? Mengadukan itu, menyerahkan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon agar Tuhan menegakkan keadilan. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, judul pembahasan kita berikutnya yaitu penghakiman Tuhan dan bait suci. Pak Tobing, poin-poin penting apa yang harus kita pahami dari topik ini? Kembali kita disuguhkan pelajaran yang berkaitan dengan bait suci. Ya, dan sesuai dengan topik minggu ini bahwa Allah akan bangkit melakukan apa? Melakukan penghakiman. Kemudian apa hubungannya dengan bait suci? Kita coba baca salah satu dari beberapa referensi ayat di dalam hari ini, yaitu Mazmur 96 ayat 6 sampai 10. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ya, ketika pemazmur mengatakan di tempat kudusnya, ini merujuk kepada bait suci, karena itulah tempat kudus yang dipersepsi oleh orang Israel dahulu ketika mereka hendak bertemu dengan Tuhan. Ayat 7, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya, apa yang terjadi di dalam pelataran? Ya, kalau kita tahu, ya kita ingat kembali struktur mengenai bait suci. Ketika kita masuk dari pintu sebelah timur, lalu di pelataran itu apa yang kita lakukan? Kita membawa persembahan kita. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada yang membawa merpati, ada yang membawa tepung, ada yang membawa domba. Lalu apa yang dilakukan? Domba atau merpati yang kita bawa di situ disembelih. Ya, di situ disembelih. Apa artinya di situ? Ketika kita membawa binatang yang kita mau persembahkan itu menandakan apa? Pertama sekali kita mengaku bahwa kita sudah berdosa, ya. Lalu hanya melalui pengorbanan Allah, ya, penyembelihan menunjukkan pengorbanan. Hanya melalui pengorbanan Allah, ya, maka kita bisa apa? Dipulihkan. Ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita merasakan ketidakadilan, ketertindasan, ingatlah, ya, ingatlah bahwa pelajaran bait suci, ya, pelajaran bait suci memberikan pelajaran yang mahal bahwa Allah sesungguhnya sudah bangkit dan dia melakukan apa? Penghakiman, ya, melakukan penghakiman. Semua prosesi di bait suci menunjuk kepada belas kasihan Allah, pengorbanan Allah, ya, kasih Allah ke kita. Untuk apa?
untuk memberantas kejahatan dan dosa di muka bumi ini. Di bait suci lah kita melihat rencana keselamatan itu apa? Dinyatakan. Seperti saya katakan tadi, semua prosesi mulai dari pelataran sampai kepada bilik yang maha suci itu menyatakan semua bentuk kepedulian Allah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Jadi bait suci adalah pengampunan dosa dan pemulihan kebenaran. Namun dikatakan apa? Tuhan yang mengampuni, membalas dendam atas perbuatan jahat orang-orang yang tidak bertobat. Implikasi praktisnya dari bait suci sebagai tempat penghakiman ilahi dikatakan apa? Terlihat dalam kesadaran terus-menerus akan kekudusan Allah dan tuntutan janjian Allah. Jadi ketika kita bicara penghakiman dan bait suci, Allah sesungguhnya tidak diam. Dia kegiatan atau prosesi di bait suci. Allah menunjukkan rencana keselamatannya dan sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Dan bait suci menyatakan apa? Hari pendamaian. Ya, hari pendamaian. Allah lah yang mendamaikan. Pemirsa The Safe Ministry, bisa saja hati kita tidak damai oleh karena ketidakadilan di dunia ini. Bisa saja hati kita dongkol, benci, marah, dendam oleh karena merasakan tertindas. Kita tidak sejahtera pikirannya. Kita tidak tenang dalam hidup ini. Tetapi marilah kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Mari kita kembali bagaimana prosesi di bait suci yang semuanya menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan akan bangkit. Ya, Tuhan akan bangkit untuk mengeluarkan kita dari apa? Dari ketertindasan kita. Demikian pemirsa di Safe Ministry. Sudah terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, para pemazmur bukan hanya mereka memuji Tuhan ketika dalam keadaan senang, tetapi pelajaran satu minggu ini menunjukkan pemazmur punya kepedulian terhadap orang-orang yang merasakan ketidakadilan. Mereka menunjukkan bagaimana menolak kejahatan. Dan para pemazmur mengajarkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh menegakkan, menyuarakan keadilan itu. Namun sungguh-sungguh dalam arti kita meminta, berdoa, menyerahkan itu kepada Tuhan agar kita yang bertindak, bukan kita yang bertindak membalas kejahatan orang. Tugas kita adalah apa? Kita tetap memperlakukan orang secara baik, namun tetap kita meminta agar Tuhan memberikan kelepasan kepada apa? Kepada orang-orang yang tertindas. Terlepas dari itu, sebelum kita berdoa memohon agar Tuhan melepaskan orang-orang yang tertindas, mari kita pastikan bahwa keadilan, belas kasihan, kasih itu sudah kita mulai dari diri kita. Sehingga Allah tidak perlu bangkit untuk membalaskan kemarahannya kepada kita. Tetapi biarlah kita menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam apa? Di dalam bertindak adil. Di dalam memperhatikan orang-orang yang rentan. Di dalam mengasihi orang-orang yang mudah jatuh, yang sedang tertimpa persoalan, yang sedang tidak beruntung. Biarlah kita menjadi sumber solusi juga bagi sahabat-sahabat kita, bagi orang lain, oleh karena Tuhanlah yang sesungguhnya hidup bersama kita. Nama Tuhan kiranya dipuji, nama Tuhan dimuliakan ketika orang lain merasakan belas kasihan, kasih, dan ekspresi kepedulian kita yang kita lakukan kepada orang lain. Biarlah mereka memuji, mengagungkan, dan mereka menyadari bahwa Allah bangkit. Ya, Allah tidak suka, Allah menolak kejahatan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry merasakan inspirasi baru atas keadilan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas satu pelajaran yang telah mengingatkan kami akan
Tuhan yang adil dan yang selalu menjaga kami dari atas segala penindasan yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Berkati kami ya Bapak juga dalam menggunakan otoritas kami dalam memperlakukan orang lain agar kami menjadi pribadi yang adil dan juga menyerahkan semua ketidakadilan yang kami rasakan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bantu kami menjadi pribadi yang penuh sabar dan penuh keadilan ya Bapak. Kami serahkan pelajaran minggu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan akan satu pelajaran minggu ini yang mengingatkan kita akan Tuhan yang adil. Kita merasakan sukacita telah belajar pelajaran sekolah Sabat, dan kami juga rindu untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.